Sebelum saya membaca laporan, saya perlu menyampaikan sedikit klarifikasi Bapak dan Ibu terkait adanya hoax atau berita bohong yang beredar sangat masif ini ya di media di sosial media yang intinya menyebutkan 4 hal ya. Intinya kalau RUU Kuhap disahkan, polisi jadi bisa lakukan ini ke kamu tanpa izin hakim. Yang pertama, diam-diam menyadap, merekam dan mengutak-atik alat komunikasi digitalmu tanpa batasan soal penyadapan sama sekali. Kami perlu klarifikasi ya bahwa menurut pasal 135 ayat 2 KUHAP yang baru, hal ihwal penyadapan itu tidak diatur sama sekali dalam KUHAP, tapi akan kita atur di undang-undang tersendiri yang membahas soal penyadapan. Sejauh ini kalau dari pembicaraan lintas fraksi di Komisi 3, hampir semua fraksi, bahkan semua fraksi menginginkan penyadapan itu nanti diatur secara sangat hati-hati dan harus dengan izin ketua pengadilan. Yang kedua, hoax yang kedua disebut polisi bisa membekukan sepihak tabungan dan semua rekening online-mu. Kami perlu sampaikan bahwa menurut pasal 139 ayat 2 KUHAP baru yang insya Allah ini akan kita sahkan, semua bentuk pemblokiran tabungan, kemudian data di drive dan lain sebagainya harus dilakukan dengan izin hakim, ketua pengadilan. Yang ketiga, hoaxnya disebutkan polisi bisa mengambil HP, laptop dan data elektronikmu. Menurut pasal 44 KUHAP baru yang akan kita sahkan ya, bahwa semua bentuk penyitaan itu harus dengan izin ketua pengadilan negeri. Jadi tidak benar. Lalu hoax yang keempat adalah polisi bisa menangkap, melarang, meninggalkan tempat, menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Hal ini juga tidak benar ya, bahwa menurut pasal 93 dan pasal 99 KUHAP baru, penangkapan, penahanan, penggeledahan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan minimal 2 alat bukti ya. Sementara penahanan nanti kita jelaskan diatur lebih rinci. Oke. Ya, baik, kita akan lanjutkan ya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya kita bisa menghadiri rapat yang teramat penting ini ya. Rapat seperti ini mungkin bisa terlaksana pengesahan KUHAP itu 40 tahun sekali. Mengingat KUHAP yang ada sekarang itu telah berusia 44 tahun. Ya. KUHAP baru menuju keadilan yang hakiki. Komisi 3 ya bersama rekan-rekan pemerintah mengucapkan syukur alhamdulillah atas telah selesainya pembahasan RUU tentang KUHAP yang sangat dibutuhkan oleh seluruh penegak hukum di negeri ini yang akan ya mendampingi penggunaan KUHP. Ya, KUHP itu sebagai hukum material harus dilengkapi dengan hukum operasionalnya yaitu KUHAP dan akan bersama-sama berlaku 2 Januari 2026. Bapak-bapak, ibu-ibu ya, kami perlu sampaikan bahwa pembentukan RUU KUHAP ini tidaklah terburu-buru sama sekali. Bahkan kalau hitungannya ya, saya hitung waktu kita membentuk KUHAP ini lebih dari 1 tahun. Lebih dari 1 tahun. Dimulai dengan 6 November 2024, saat itu kita menugaskan kepada Badan Keahlian Dewan untuk menyusun naskah akademik dan RUU. Baru 18 Februari 2025 RUU KUHAP disahkan menjadi RUU usul dari DPR RI. 18 Februari itu juga surat Ketua DPR RI ke Presiden ya, baru tanggal 19 Maret 2025 surat Presiden tentang penunjukan wakil pemerintah. 19 Maret 2025 juga surat Presiden tentang penunjukan wakil pemerintah. 8 Juli 2025 ya pembentukan Panja KUHAP. Kemudian Januari sampai November 2025 itu penyerapan aspirasi masyarakat ya secara luas ya sampai 140 orang. Kemudian 13 November pembahasan tingkat pertama RUU KUHAP. Hadirin yang kami muliakan ya, KUHAP ini dalam penyusunan KUHAP ini kami semaksimal mungkin berikhtiar untuk memenuhi apa yang disebut meaningful participation atau partisipasi yang bermakna.